Jadi baru-baru ini ada isu yang katanya Xiaomi, Vivo, sama Oppo yang katanya mau cabut dari Android dan bikin sistem operasi sendiri yang namanya HyperOS 3. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu sempat ramai kabar soal HP-HP buatan Cina yang katanya bakal dipersulit aksesnya ke layanan Google. Buat antisipasi itu, tiga brand besar ini yang merajai pasaran Indonesia sudah mengantisipasi dengan membuat OS sendiri yaitu HyperOS 3. Jadi tiga brand gede ini mulai ngerancang sistem operasi sendiri yang nggak bergantung sama Android dan juga Google. HyperOS sebenarnya itu udah ada dari tahun lalu, cuman yang versi HyperOS 3 ini lebih serius kabarnya. HyperOS kan sebenarnya itu dari rancangan Xiaomi ya, tapi dia Xiaomi menggaet Vivo dan Oppo dari induk HP yang berbeda tapi negaranya sama, jadi mereka itu bakal jalanin di basis Android 16 tapi dibikin sedemikian rupa biar nggak terlalu ketergantungan sama layanan Google. Fitur-fiturnya juga nggak main-main, ada live update langsung di home screen tanpa buka aplikasi, privacy sandbox buat privacy data yang lebih aman. Terus buat kalian yang suka nulis ada AI writing tool, kamera pun di upgrade, ada hybrid auto exposure, motion photo, ultra HDR, sampai performa lebih ngebut pakai Vulkan graphics engine. Nah yang bikin panas, Oppo sama Vivo juga ikut-ikutan, jadi ini kayak kolaborasi diam-diam buat bikin ekosistem baru yang bebas dari aturan Google. Kalau sampai beneran jadi, bakal ngubah peta persaingan smartphone. Kalau beneran bakal jadi, pasti bakal ngubah peta persaingan HP-HP yang beredar selama ini. Untuk ramalan atau prediksinya, HyperOS bakal debut bareng Xiaomi 16 di kuartal ketiga tahun 2025. Jadi kuartal ketiga 2025 itu dari bulan Juli sampai September nanti. Cuma buat Oppo sama Vivo belum ketahuan apakah langsung pakai sistem yang sama atau bikin modifan sendiri. Buat kita sebagai pengguna atau user, efeknya lumayan gede. Bisa jadi bakal ada masalah di awal, kayak aplikasi-aplikasi yang belum support, terus layanan Google kayak Gmail, Maps, sama Play Store mungkin nggak bisa dipakai langsung. Tapi di sisi lain ini bisa jadi gebrakan yang baru, bikin persaingan smartphone yang makin seru. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh HP yang keluar dari Android atau didepak paksa ya, kayak kasus Huawei itu. Karena mungkin teknologinya lebih canggih ya waktu itu daripada iPhone, terus didupak sama Amerika, terus nggak boleh pakai Android lagi. Jadi bukan Huawei-nya yang minta, tapi karena ada campur tangan Amerika dan juga Apple di balik ini ya. Kalau untuk versi yang Huawei, tapi kalau yang versi Xiaomi sama Vivo dan Oppo itu keinginan mereka sendiri ya. Kesimpulannya, langkah HP-HP Cina ini, Xiaomi, Vivo, dan Oppo ini buktiin kalau dunia smartphone gak cuma tentang Android versus Apple. Kesimpulannya, langkah Xiaomi, Vivo, dan Oppo ini udah bener buktiin kalau dunia HP nggak cuma tentang Android atau Apple aja gitu. Brand-brand gede mulai cari jalan sendiri buat lepas dari ketergantungan di Google atau Android. Tinggal tunggu aja nih HyperOS 3 bakal sekeren apa pas rilis nanti. Jadi makin lama Google itu kehilangan pengaruhnya ya. Jadi semisalnya sekarang Google itu lagi down banget gitu, penggunanya lagi turun drastis banget. Dari search engine sekarang udah digantiin sama ChatGPT, walaupun Google udah punya Gemini, tapi itu nggak sebanding. Tapi perlu diingat, semua informasi ini sebatas bocoran doang, belum ada konfirmasi resmi dari ketiga pihak tersebut tentang rencana mereka untuk benar-benar meninggalkan Android atau berkolaborasi dalam satu sistem operasi yaitu HyperOS 3. Jadi bisa jadi mereka cuma melakukan eksperimen atau pengembangan internal tanpa niat untuk merilisnya secara luas. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu tentang HyperOS 3 dengan bocorannya, kalian bisa tanya aja atau searching aja di Google atau di AI ChatGPT gitu ya. Menariknya, kabarnya perilisan HyperOS 3 bakal berdekatan dengan peluncuran iPhone 17. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Dan ngomong-ngomong soal gebrakan, di video gua selanjutnya bakal gue bahas bocoran gila dari iPhone 17 yang katanya bakal jadi iPhone paling tipis sepanjang sejarah. Nggak pakai SIM fisik lagi. Jadi kayak nggak pakai kartu SIM data lagi, yang fisik, yang beneran.
Jadi full eSIM dan desainnya katanya benar-benar beda dari seri-seri sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran kayak apa bentuknya, fiturnya sama harganya, jangan sampai kelewatan di video selanjutnya di minggu depan ya. Dan itu aja untuk bocoran video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dukung terus channel ini sampai monetisasi, karena ya kayak gitulah ya. Dan kali ini di samping itu semua dari channel YouTube ini gua bikin channel YouTube automation lagi, tapi beda topiknya. Tapi doain aja ya semoga monetisasi, dan mungkin kalau beneran monetisasi gue bakal share di channel ini. Jadi subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.